Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Siti Tuma. Kali ini saya ingin bercerita tentang pasien saya yang beberapa waktu lalu kita tolong persalinan di puskesmas. Pasien ini sudah melahirkan kedua dan punya anak satu dan belum pernah ke kuburan. Pasien ini datang di pembukaan 45 ke puskesmas pagi hari, kira-kira jam 7.15. Nah, kemudian pasien ini diobservasi dan kemudian menunggu untuk pembukaan lengkap. Nah, di saat menunggu ini, pasien tidak tahan rasa sakit dan bergerak semaunya sendiri. Kalau orang Jawa bilang polah-polah ke sana kemari, tidak terkendali, semaunya sendiri. Diarahkan bidan tidak mau, diarahkan bidan tidak dihiraukan. Untuk tarik nafas panjang, tetap tenang dan konsentrasi dan menikmati rasa sakit itu. Ya, sakit memang. Kalau orang persalinan, menjelang persalinan, sakitnya luar biasa, tidak dipungkiri dan semua diakui oleh manusia sedunia ini. Namun, kita tetap harus bisa mengendalikan rasa sakit ini dan bisa tetap tenang. Ya. Kemudian, singkat cerita, pasien ini pembukaan lengkap. Nah, artinya kalau pembukaan lengkap, bidan sudah siap memimpin mengejan. Nah, karena pasien ini tidak menghiraukan himbauan bidan untuk dipimpin mengejan dengan benar, dengan seenaknya sendiri, tetap polah-polah. Jadi tidak tenang dalam posisi melahirkan. Nah, kemudian pasien ini dengan seenaknya sendiri mengejan dengan kemauannya sendiri tanpa memedulikan arahan bidan. Kemudian akhirnya pasien ini melahirkan dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat keluarnya kepala. Yang benar adalah diharapkan pasien itu melahirkan kepala dengan pelan-pelan. Ibaratkan ini pintu rahim, ini kepala. Pelan-pelan. Nah, ini bisa mengarahkan. Jadi pemekaran atau elastisitas dinding vagina ini bekerja dengan secara pelan-pelan. Ibaratnya pintu itu keluar bukan dengan cara mendobrak, namun dengan cara yang pelan. Buka handle dulu, kemudian keluar pelan-pelan. Namun di kasus ini pasien sangat berteriak, mengejar dengan berteriak dan brol, akhirnya jadi tidak terkendali gitu. Kemudian bayi keluar, kemudian menangis dengan bagus, terus plasenta atau ari-ari juga keluar dengan baik. Nah, ini pada saat setelah plasenta ternyata loh kok darahnya nggak berhenti-berhenti, padahal kontraksi rahimnya juga bagus. Nah, kemudian punya usut kita sudah mendeteksi semuanya. Akhirnya kita observasi terhadap perdarahan itu dan kemudian ditemukan bahwa porsionya yang robek, mulut rahimnya yang robek. Nah, ini bisa diakibatkan tadi mengejan yang tidak terkendali, teriak-teriak dan pergerakan yang sangat brutal dari ibu yang melahirkan. Yang ingin saya sampaikan pesan di sini adalah untuk ibu-ibu, teman-teman yang sedang hamil ataupun punya keluarga yang sedang hamil atau bahkan yang menjelang persalinan. Ingat, tahan emosi, kendalikan rasa sakit. Mulai dari kehamilan sudah sering meditasi atau menenangkan diri, apalah istilahnya. Jadi siap, apapun siap, kita sudah siap menahan rasa sakit. Bahwa saya hamil itu rangkaiannya nanti adalah siap persalinan.
Dan persalinan salah satu konsekuensinya adalah rasa sakit. Kita harus tahan, tetap tenang, dan bisa mengendalikan emosi dan rasa sakit tersebut. Bisa ada satu tips untuk agar kita tidak terlalu fokus pada rasa sakit. Jadi nikmati rasa sakit itu dan hati pikiran kita ke Allah yang Maha Pencipta. Insya Allah nanti kalau kita fokus kepada Allah, zikir kepada Allah sembari menikmati rasa sakit itu, kita akan teralihkan sakitnya. Karena kalau tidak ada rasa sakit, artinya persalinan akan berjalan lebih lambat. Jadi untung kita bersyukur karena ada rasa sakit itu, maka kita nikmati saja. Seperti itu, agar tidak terjadi hal yang sama dengan kasus pasien saya tadi, monggo kita laksanakan perintah bidan, saran bidan yang memimpin persalinan. Nah, hasil dari pasien tadi, kembali kepada pasien tadi, akhirnya harus dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit rujukan. Karena kalau memang kalau kasus robekan porsio tidak bisa diatasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan harus dirujuk. Nah, penjenengan mau milih yang mana? Mau persalinan di puskesmas atau persalinan di rumah sakit? Ya, ini bisa menjadi pelajaran kita semua untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga persalinan kita menjadi persalinan yang lancar, aman, sehat, bahagia baik ibu dan bayinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.